Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan bimbingan konseling pada platform Pintar Kemenak. Setelah menyimak materi 3.1, 3.2 tentang implementasi kurikulum merdeka dalam layanan bimbingan dan konseling, selanjutnya mulai mengerjakan latihan. Nomor 1. Capaian pembelajaran dibuat untuk rentang waktu B. 1 fase. 2. Dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi peserta didik, terdapat strategi besar implementasi layanan BK, yaitu C. Strategi implementasi di satuan pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan strategi kerjasama dengan mitra. 3. Berikut ini yang merupakan tujuan dikembangkannya kurikulum merdeka dalam pembelajaran, kecuali B. Menjadikan siswa lebih cakap dalam segala bidang. 4. Salah satu tujuan Merdeka Belajar adalah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Bagaimana peran perencanaan berbasis data terhadap hal tersebut? D. Perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan akar masalah terkait kompetensi dasar dan karakter yang dialami satuan pendidikan yang diketahui dari profil pendidikan. 5. Dalam kurikulum merdeka atau kurikulum prototype terdapat program yang memberikan pembelajaran kontekstual dan mengasah kemampuan berpikir murid. Program ini mempunyai 7 tema yang dapat dipilih oleh sekolah untuk dieksplorasi. Program tersebut adalah D. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 6. Contoh miskonsepsi layanan bimbingan konseling di satuan pendidikan yaitu B. Layanan bimbingan konseling hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang bermasalah. 7. Berikut yang tidak termasuk prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid adalah D. Mengusahakan seluruh materi selesai diajarkan dalam 1 tahun ajaran. 8. Dengan hadirnya layanan bimbingan konseling peserta didik diharapkan mampu untuk D. Memahami dan menerima diri serta lingkungannya. 9. Dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila dibangun sejak D. Fase fondasi di PAUD hingga lulus SMA atau SMK. 10. Peran guru BK sebagai pengelola program Merdeka Belajar dapat ditunjukkan dengan A. Memberikan informasi tentang perkembangan potensi, minat, dan kebutuhan lainnya kepada peserta didik, wali kelas, dan orang tua. Baik, kita cek dulu 1B, 2C, 3B, 4D, 5D, 6B, 7D, 8D, 9D, 10A. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi 3.3. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal tentang penyusunan program bimbingan dan konseling. Setelah menyimak materi 3.3 dan 3.4, selanjutnya mulai mengerjakan latihan soal. Nomor 1. Metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok disebut D. Sosiometri. 2. Layanan bimbingan dan konseling membantu perkembangan kompetensi karakter secara optimal peserta didik. Dalam layanan bimbingan dan konseling, siklus kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari 1. Perencanaan layanan, analisis kebutuhan, pemetaan kebutuhan, evaluasi dan refleksi program, dan terakhir pelaksanaan program. Urutan yang tepat siklus layanan bimbingan dan konseling adalah C. 3, 2, 1, 5, 4. 3. Program layanan bimbingan dan konseling disusun secara sistematis terencana sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program bimbingan dan konseling berkisar antara C. Program semester dan tahunan. 4. Layanan bimbingan dan konseling dikenal sebagai layanan komprehensif. Terdapat berbagai bidang layanan bimbingan dan konseling kecuali B. Pelayanan informasi. 5.
5. Berikut ini dikemukakan beberapa pernyataan. 1. Tes hanya digunakan oleh petugas berwenang. 2. Tes diperlukan untuk data sifat pribadi. 3. Data tes diperlukan setaraf dengan data lain tentang klien. 4. Guru bimbingan dan konseling harus memberi orientasi pada klien. 5. Hasil tes hanya diberikan pada pihak lain bila berhubungan dengan pihak lain. Pernyataan ini merupakan D. Kode etik tes psikologi. 6. Struktur program bimbingan dan konseling terdiri dari komponen berikut. Yang ditanyakan, urutan yang tepat tahapan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah, kita cek dulu, rasional, dasar hukum, visi, misi, deskripsi kebutuhan, capaian layanan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana, anggaran biaya. Jawaban yang tepat adalah A. 4, 3, 5, 1, 2. Deskripsi kebutuhan, visi misi, capaian layanan, rasional, dasar hukum. 7. Di bawah ini merupakan alat asesmen bimbingan dan konseling kecuali A. Catatan analisis tugas-tugas perkembangan anak. 8. Program layanan bimbingan dan konseling di madrasah mempertimbangkan berbagai hal kecuali A. Memuaskan seluruh pihak madrasah. 9. Komponen-komponen dalam program layanan bimbingan dan konseling adalah C. Pelayanan dasar, pelayanan responsif, perencanaan individual, dukungan sistem. 10. Program bimbingan dan konseling dihasilkan dari suatu tahapan, setidaknya terdiri berikut. Urutan yang tepat tahapan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah, kita cek dulu, penyusunan program bimbingan dan konseling, analisis kebutuhan, asesmen dan olah data, mendapatkan dukungan. B. 4, 3, 5, 1, 2. Asesmen dan olah data, analisis kebutuhan, mendapatkan dukungan, penyusunan program bimbingan dan konseling. Baik, 10 soal sudah, kita cek dulu. 1D, 2C, 3C, 4B, 5D, 6A, 7A, 8A, 9C, 10B. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.5. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.5 tentang strategi layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya mulai mengerjakan latihan soal. Nomor 1. Tujuan suatu layanan bimbingan klasikal di SMA adalah peserta didik mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan risiko yang mungkin terjadi. Tujuan ini cocok untuk mengembangkan aspek D. Pengembangan pribadi. 2. Suatu sekolah SMA terpaksa tidak mampu memberikan jam kepada guru BK untuk layanan tatap muka di kelas. Sementara itu, para siswa membutuhkan pemahaman diri secara lebih mendalam. Program layanan dasar yang dirancang guru BK atau konselor adalah bimbingan pemahaman diri melalui audio yang diputar melalui audio sekolah di sela-sela jam istirahat. Program yang dirancang guru BK atau konselor tersebut adalah C. Tidak tepat karena akan mengganggu jam istirahat guru dan siswa. 3. Kondisi eksternal yang dioptimalkan oleh guru BK untuk keberhasilan pemberian bimbingan kelompok dengan topik membangun kerjasama pada siswa-siswa yang kurang mampu bekerja sama dalam bentuk outbound. Kondisi yang paling memungkinkan adalah A. Penggunaan metode bimbingan yang memuat dinamika kelompok. 4. Guru BK membutuhkan penambahan ruang konseling individual karena ruang yang ada kadangkala kurang. Pengadaan ruang biblio konseling karena banyak siswa malu konseling individual.
Penambahan ruang konseling kelompok karena baru tersedia 2 ruang. Penambahan 6 kursi relaksasi yang modelnya sudah tertinggal zaman. Jika dana hanya cukup untuk satu kebutuhan, prioritas akan diberikan untuk A. Penambahan ruang konseling individual. 5. Untuk merancang diskusi kelompok dalam bimbingan kelompok, konselor seharusnya memperhatikan tujuan diskusi kelompok, yaitu D. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk mengambil pelajaran dari pengalaman teman lain dalam mencari jalan keluar suatu masalah. 6. Suatu SMA memiliki ruang konseling yang tidak memadai. Di sisi lain, banyak masalah siswa yang mendesak untuk direspon. Satu-satunya program layanan responsif yang dirancang guru BK atau konselor adalah advokasi kepada orang tua siswa. Program yang dirancang guru BK atau konselor tersebut adalah A. Tidak tepat karena tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. 7. Di suatu sekolah dijalankan suatu kebijakan home visit atau kunjungan rumah bagi siswa yang telah 2 hari tidak masuk tanpa keterangan. Program ini berdampak pada perbaikan kehadiran siswa dan motivasi belajar siswa meningkat. Kebijakan sekolah ini sejalan dengan prinsip bimbingan dan konseling. D. Merupakan tanggung jawab bersama antara kepala sekolah, guru BK, dan guru bidang studi. 8. Oleh karena sekolah mengutamakan jadwal mata pelajaran, maka tidak ada jadwal khusus untuk layanan bimbingan dan konseling di kelas. Kemudian guru BK menyusun program konseling untuk siswa-siswa yang memiliki masalah serius. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip layanan BK. B. Merupakan bagian integral dari proses pendidikan. 9. Dalam kegiatan bimbingan klasikal, guru BK seringkali menghadapi banyak siswa yang sangat pasif. Kemudian, guru BK ini membuat rangkaian aktivitas bimbingan klasikal dengan suatu permainan kreatif. Strategi guru BK ini akan efektif karena pertama-tama akan berkaitan dengan C. Keaktifan siswa dalam menyelesaikan masalah. 10. Untuk memfasilitasi pencapaian salah satu tugas perkembangan masa remaja, mempersiapkan perkawinan dan keluarga, topik yang tepat dibahas bersama peserta didik SMA adalah A. Mengenal norma-norma pernikahan dan hidup berkeluarga. Baik, kita cek dulu 1D, 2C, 3A, 4A, 5D, 6A, 7D, 8B, 9C, 10A. Ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada materi 3.6. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.6 tentang layanan, peminatan, dan perencanaan individual. Selanjutnya mulai mengerjakan latihan soal. Nomor 1. Tujuan dari penyelenggaraan layanan, peminatan, dan perencanaan individual yang diberikan kepada peserta didik adalah C. Membangun kompetensi pembelajar sepanjang hayat serta mengoptimalkan potensi dan meraih kesuksesan. 2. Pernyataan-pernyataan berikut merupakan tujuan dari layanan peminatan kecuali A. Peserta didik dapat menentukan profesi yang ingin dijalani sesuai harapan orang tua. 3. Berikut ini merupakan pertimbangan dalam membuat perencanaan layanan peminatan, kecuali permintaan orang tua terhadap pengembangan minat anak. 4. Berikut merupakan kegiatan layanan peminatan dan perencanaan individual yang tepat pada jenjang SMA atau SMK, kecuali A. Melakukan plotting siswa secara langsung untuk masuk ke lembaga-lembaga khusus yang telah ditunjuk serta dekat dengan sekolah untuk magang. 5. Pada saat pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran mulok bahasa Jawa, Dinda memilih untuk membuat poster sebagai produk pembelajaran. Salah satu minat yang terlihat dari pilihan produk Dinda adalah A. Minat terhadap seni rupa. 6. Sesuatu hal yang harus dilakukan dan dipastikan sebelum melaksanakan pemetaan kebutuhan dalam layanan peminatan adalah
A. Memastikan peserta didik mendapat wawasan dan ruang eksplorasi yang luas mengenai berbagai bidang. 7. Satuan pendidikan memberikan fasilitas dan kesempatan peserta didik dalam mengembangkan minat dengan mengikuti kegiatan lomba, kompetisi, atau kegiatan lain di luar sekolah seperti festival, konferensi peserta didik. Hal ini merupakan cerminan dari pelaksanaan DP5. 8. Peserta didik yang berada dalam kategori artistik memiliki minat dengan pola. D. Situasi yang memberikan mereka keleluasaan untuk memanfaatkan kreativitas. 9. Andida masuk di SMK jurusan Tata Boga yang notabene-nya bukan pilihan pertamanya. Mengetahui hal tersebut, perilaku apa yang seharusnya ditunjukkan oleh guru BK di sekolah tersebut? A. Menunjukkan rasa empati pada Andida sambil memberikan motivasi. 10. Sekitar 80% siswa di Sekolah Harapan Mulia sudah memiliki rencana karir sesuai dengan minatnya. Lalu apa yang dilakukan guru bimbingan konseling di sekolah tersebut? A. Menanyakan dan memantau aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang sudah memiliki perencanaan karir untuk memperkaya pengetahuan pengembangan karir yang dimiliki. Baik, kita cek dulu nomor 1C, 2A, 3B, 4A, 5A, 6A, 7D, 8D, 9A, 10A. Selesai. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.7. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.7 tentang evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Baik, selanjutnya langsung mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Guru BK sedang menguji tes minat dan bakat, tetapi hujan turun dengan deras dan petir menyambar-nyambar dengan bunyi yang sangat keras sehingga para siswa ketakutan. Setelah berjam-jam kemudian hujan reda namun masih gerimis. Guru BK membujuk siswa untuk tetap di kelas dan melanjutkan tes tersebut. Menurut Anda, bagaimana sikap yang dilakukan oleh guru BK tersebut? D. Sikap tersebut kurang tepat karena kondisi yang terjadi akan mempengaruhi hasil tes sehingga hasil yang didapat tidak objektif. 2. Di bawah ini merupakan hambatan yang mungkin terjadi dalam mengevaluasi program bimbingan dan konseling. 1. Konselor madrasah belum mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. 2. Konselor madrasah belum mempunyai kriteria keberhasilan evaluasi program bimbingan dan konseling yang jelas dan baku. 3. Konselor memiliki fasilitas penunjang dan waktu yang banyak untuk dapat melakukan evaluasi program layanan. 4. Konselor madrasah memiliki persepsi bahwa hasil evaluasi program sulit untuk diukur. 5. Konselor telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam melakukan evaluasi program layanan. Yang merupakan hambatan adalah 1, 2, dan 4. Nomor 3. Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan hasil bahwa siswa merasa kurang mendapatkan dukungan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada orang tua? B. Orang tua memberikan fasilitas yang dibutuhkan siswa untuk pembelajaran jarak jauh. 4. Pada evaluasi proses, yang pertama dilihat adalah rumusan tujuan evaluasi. Kriteria rumusan tujuan yang baik adalah C. Tujuan merupakan cerminan kebutuhan peserta didik. 5. Berikut ini 5 hasil tertinggi data mentah dari asesmen kebutuhan peserta didik. Yang ditanyakan berdasarkan data mentah tersebut, perkembangan yang menjadi prioritas kebutuhan adalah bidang. Kita cek, mengenal informasi dunia kerja, beribadah sesuai dengan keyakinannya, komunikasi efektif dalam pergaulan, mengeksplorasi pilihan karir, peningkatan motivasi belajar. Jawabannya B. Perkembangan sosial. 6. Keberhasilan proses pelayanan, bimbingan, dan konseling perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban adalah penjelasan dari prinsip C. Akuntabilitas. 7. Angkat dipilih sebagai alat pengumpul data karena efisien, namun data yang diungkapkan lebih pada fakta. Untuk mendalami data fakta ini diperlukan alat pengumpul data lain, yaitu A. Wawancara informatif.
8. Jika diketemukan kondisi di mana sebagian besar tujuan bimbingan dan konseling tidak tercapai dan banyak program yang tidak terrealisasi dengan efisien, maka laporan hasil evaluasi yang tepat adalah D. Kualitas maupun kuantitas program tidak mencukupi untuk mencapai tujuan. 9. Rekomendasi atas hasil evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada kepala madrasah atas suatu program yang kelemahan pelaksanaannya sangat mendasar adalah B. Mengubah tujuan bimbingan dan konseling agar sesuai layanannya. 10. Berikut ini adalah beberapa jenis instrumen non-tes kecuali C. Angket, diagnostik, skala sikap, dan observasi. Kita cek dulu. 1D, 2A, 3B, 4C, 5B, 6C, 7A, 8D, 9B, 10C. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, selesai pelatihan, skor rata-rata 100. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi di pelatihan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.